Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, hari Kamis ya, kita akan bersama-sama mengikuti renungan setiap hari Kamis. Dan hari ini saya membawakannya, mohon izin kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap sehat, tetap kuat ya. Tetapi saat ini walaupun sudah ada kelonggaran-kelonggaran ya di dalam kita mengikuti protokol kesehatan, tetapi biarlah kita masih tetap mau mengikuti prokes dengan baik supaya hidup kita tetap sehat, kuat. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sebelum saya memberikan renungan pada hari ini, renungan yang sangat singkat tetapi biarlah kiranya harapan saya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami rindu untuk selalu merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sebab firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca satu ayat firman Tuhan pada hari ini ya. Saya akan ambil dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 ya, di mana saya ingin mengambil satu tema, yaitu bagaimana kita mengikut Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bersama-sama ya dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang 24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Demikian ayat firman Tuhan. Dan lebih lanjut nanti saya akan uraikan secara sederhana buat kita semuanya. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan dulu sebuah pujian yang sudah disiapkan oleh keponakan saya yang hebat, yang luar biasa, yang selalu membantu melayani pekerjaan Tuhan, Charles. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuai ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengikuti syarat-syarat bagaimana mengikut Yesus yang sesungguhnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan katakan tadi dalam firman Tuhan ya, tadi yang sudah saya bacakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Berarti ada syarat-syarat bagaimana kita harus mengikut Yesus. Pada hari ini juga firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang Yesus katakan kepada muridnya, saat ini juga firman yang sama yang Tuhan katakan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Bagaimana kita mengiring Tuhan, bagaimana seharusnya kita harus mengikut Tuhan yang sesungguhnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali mungkin kita selama kita mengikut Tuhan, seringkali kita mengabaikan kasih setianya Tuhan. Seperti pujian yang tadi sudah diperdengarkan. Bagaimana pujian ini mengajak kita, memberitahukan kepada kita untuk kita selalu
ingat akan kasih Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana syarat-syarat untuk mengikut Yesus yang sesungguhnya? Yaitu yang pertama, kita harus menyangkal diri kita. Saudaraku, secara sederhana menyangkal diri kita itu adalah kita harus meninggalkan segala keakuan kita, keegoan kita untuk kepentingan bersama. Demi kepentingan bersama, kita harus meninggalkan rasa ego kita. Seringkali dalam kehidupan kita seringkali diliputi rasa egois. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mementingkan diri sendiri, ya. Gimana gue aja. Kita seringkali mungkin kita memikirkan perasaan orang lain, baik dalam perkataan, dalam juga mungkin perbuatan kita. Seringkali. Nah, firman Tuhan saat ini mengajarkan kita, kalau kita mau mengikuti Yesus, kita harus tanggalkan semuanya itu, keegoan kita, keakuan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik dalam perbuatan kita, baik dalam perkataan kita sehari-hari, setiap hari kita harus menyangkal diri kita, walaupun memang itu sulit. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, yang kedua, apa? Kata firman Tuhan, memikul salib. Memikul salib di sini bukan berarti kita ingat bagaimana pengorbanan Yesus ketika memikul salib dengan berat, ya. Bukan berarti seperti itu. Tetapi memikul salib di sini berarti kita harus menyatukan suka dan duka dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Yesus. Bagaimana kita ingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah kita mau senantiasa menyangkal diri, memikul salib. Kita mengikuti visi dan misinya Tuhan. Kita mengikuti perintah-perintahnya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudahkah saat ini kita memenuhi syarat-syarat itu dalam kehidupan kita? Cukup sederhana sebetulnya saudaraku. Namun mungkin ada beberapa orang yang begitu sukar, yang begitu sulit, ya. Ada sesuatu yang sulit untuk mengikut Tuhan. Aduh Tuhan, ya, susah ini untuk saya belajar menyangkal diri. Susah sekali untuk saya meninggalkan dosa-dosa, untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sulit dan sulit seringkali. Nah saudaraku, pada hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita, mari kita mau menyangkal diri kita. Kita mau memikul salib Tuhan dalam kehidupan kita, walaupun itu sakit dan sulit, ya. Seringkali kita mungkin menghadapi orang-orang yang seringkali mencemoohkan kita, ya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah syarat-syarat yang penting yang harus kita ikuti untuk kita mengikuti Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin sebagian orang merasa takut untuk mengiring Tuhan karena sangat sayang kepada kegiatan-kegiatan, mungkin keegoisan dunia, ya, yang seringkali mungkin mengikat kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari, sekalipun dunia membenci kita, ya, sekalipun kita mungkin dikucilkan orang, sekalipun kita dikucilkan keluarga karena ikut Yesus, itu sungguh mulia daripada kita melakukan hal-hal kejahatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menjadi binasa. Tapi kalau kita mengiring Tuhan, menyangkal diri kita dalam kehidupan kita setiap hari, ya, kita mau menyangkal diri. Walaupun itu sakit sebetulnya saudara, tetapi mari kita belajar bersama-sama supaya kita menjadi pengikut Kristus yang memperoleh mahkota kehidupan, keselamatan daripada Tuhan Allah Bapa kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat ada upah yang besar yang menanti setiap umat Tuhan yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau tetap belajar akan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan yang selalu memberikan kepada kita kekuatan, penghiburan, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik buat kita sekalian. Saudara, mari
kita mau mengikut Tuhan sesuai dengan syarat-syarat yang Tuhan berikan bagi kita. Yaitu apa? Menyangkal diri, ya. Lalu memikul salib dan kita mengikut Yesus. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini tidak saya panjang lebarkan, tetapi satu hal yang perlu diingat, mari kita mau mengikut Tuhan di dalam keadaan apapun, dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, dalam kekurangan kelebihan. Saudaraku, seringkali manusia lupa ya bagaimana saat ini yang diperoleh, mungkin kekayaan, mungkin harta dunia. Oh, itu mah oleh karena jerih payahku, seringkali itu yang dikatakan. Tetapi ingat satu hal, kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Tuhan selalu terlibat dalam kehidupan kita. Saudara ingat, Tuhan Yesus selalu memperbuat hal-hal yang baik buat kita semuanya, ya. Roh Allah selalu ada dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan, sukacita, damai sejahtera. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah kiranya saat ini firman Tuhan menguatkan kita semuanya. Haleluya, kita akan tutup di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar, atas renungan firman-Mu yang selalu mengingatkan kepada kami untuk bagaimana kami mengikut Tuhan. Bapa, kiranya Engkau ampuni segala dosa dan salah kami. Pujian yang selalu memberkati kami. Biarlah kami boleh ingat selalu bahwa kali ini Tuhan kami berjanji untuk kami mau mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa kita di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saat ini terimalah berkat damai anugerah daripada Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, perlindungan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus diturunkan buat kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian renungan pada hari ini. Selamat menjalani aktivitas saudara sekalian di hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.